Beyond Time, bab 466-468. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chu Tiankun memejamkan matanya dengan getir. Semuanya sudah berakhir. Namun, peristirahatan abadi yang diimpikannya tidak datang secepat yang ia bayangkan. Beberapa saat kemudian, Chu Tiankun mendengar Su Qing berbicara dengan suara serak. "Apakah kau membenci Night Dove dan putra mahkota Valet dan Qian?" Su Qing menarik kakinya kembali. Chu Tiankun sepertinya tidak mendengar. Matanya tetap terpejam. "Kau akan segera mati," lanjut Su Qing dengan tenang, "tapi aku belum membunuhmu. Bagaimana kalau kau menonton saat aku pergi mencari mereka? Dengan begitu, terlepas dari apakah mereka mati atau aku mati, kau akan membalas dendam." Chu Tiankun perlahan membuka matanya dan menatap Su Qing. Hidupnya hampir berakhir. Bahkan jika Su Qing tidak menghancurkan kepalanya hingga lenyap, dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Api kekuatan hidupnya telah padam. Dengan kata lain, "Kenapa kau tidak memberitahuku di mana mereka berada?" Su Qing melirik ke kehampaan di kejauhan. Chu Tiankun tidak menjawab apapun. Matanya meredup, dan rambutnya layu lalu mulai rontok hingga tak tersisa. Beberapa saat berlalu, Su Qing menggelengkan kepalanya. Karena Chu Tiankun tidak mengatakan apa-apa, dia tidak merasa perlu mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia mengangkat kakinya lagi. "Su Qing," kata Chu Tiankun tiba-tiba, "apakah kau tahu cara mengubah warna laut?" Mata Su Qing menyipit saat dia menatap kembali ke arah Chu Tiankun. Chu Tiankun menoleh ke arahnya. Wajahnya kini lebih dari setengahnya telah larut, dan suaranya sangat lemah. "Begitu kamu tahu caranya, kamu akan mendapatkan jawabannya." Dia memejamkan matanya, dan sisa kepalanya perlahan menghilang, tepat di depan Su Qing. Tubuhnya, jiwanya, segalanya, hancur menjadi abu dan lenyap ke dalam puing-puing pecahan dunia utama di sekitarnya. Dia tidak lagi ada. Bersamaan dengan itu, dunia di sekitarnya bergelombang dan terdistorsi, lalu menjadi kabur. Setelah 3 tarikan napas berlalu, semuanya lenyap. Rasanya seperti teleportasi astral. Gurun muncul di sekitar Su Qing. Dia merasakan panas yang menyengat di mana-mana. Dia merasakan aura yang familiar. Dia kembali ke daratan kuno yang terhormat. Harga 100 tetes darah dewa yang dibayarkan Chu Tiankun kepada Smokewich untuk mendapatkan akses ke fragmen dunia utama mereka disertai dengan metode ekstraksi yang mudah. Entah Su Qing mati, atau Chu Tiankun mati. Hanya satu orang yang akan bisa pergi. Su Qing menatap pasir di bawah kakinya. Kemudian dia menoleh ke arah tanah para Smokewich. Di kejauhan, dia melihat gumpalan asap yang berubah menjadi bentuk samar salah satu Smokewich. Dia hanya berdiri di sana menatap Su Qing. Su Qing menatapnya dengan dingin dan tanpa ekspresi. Sesaat kemudian, Smokewich berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menghilang. Su Qing pun berbalik dan melanjutkan perjalanannya. Ia bergerak tidak lebih lambat dari sebelumnya. Dengan demikian, sekitar 2 jam kemudian, ia sampai di ujung gurun dan perbatasan ibu kota kabupaten. Ketika melihat bentang alam yang subur di depannya, dia tidak bisa lagi menyembunyikan luka-lukanya. Dia terhuyung, batuk mengeluarkan 3 suapan darah, lalu dengan cepat mengeluarkan kapal dharmanya. Dengan susah payah menaiki kapal itu, dia kemudian memacunya melaju kencang. Dia meninggalkan gurun. Ketika dia melihat kultivator Smokewich itu, dibutuhkan seluruh kekuatan dan tekadnya untuk mencegah dirinya mengungkapkan betapa buruknya kondisinya. Entah jiwanya atau tubuh fisiknya, kondisinya sangat buruk. Pertempuran dengan Chu Tiankun sangat melelahkan. Terlebih lagi, tangan seputih giok yang terulur dari dahi Chu Tiankun dan melambai 3 kali telah meledak dengan niat membunuh. Tanpa giok penyelamat nyawa dari gurunya dan cahaya keemasan aneh di pergelangan tangannya, dia pasti akan binasa. "Saya harus kembali ke ibu kota kabupaten secepat mungkin." Dia merasa lemah luar dan dalam, dan hanya memikirkan pertarungan dengan Chu Tiankun saja sudah membuat jantungnya berdebar kencang karena rasa takut yang masih menghantui. Cahaya keemasan apa itu di pergelangan tanganku? Berjuang untuk menahan diri agar tidak pingsan, dia menatap pergelangan tangannya. Ini bukan pertama kalinya benang emas di pergelangan tangannya membantunya.
Dan setiap kali sebelumnya, itu terjadi ketika dia menghadapi krisis yang mematikan. Jika itu semacam pembalasan budi, maka budi itu telah dibayarkan berkali-kali. Setelah beberapa waktu berlalu, dia menepis pikiran-pikiran itu. Dia akan menyelidiki lebih lanjut tentang cahaya keemasan itu setelah kembali ke ibu kota kabupaten. Lalu ada para Smokey White. Suking berbalik dan menatap kembali ke padang pasir. Ada sesuatu yang tidak logis dalam keseluruhan situasi ini. Para Smokey White adalah penduduk asli kabupaten penyegel laut. Namun mereka membantu Chu Tiankun memasang jebakan mematikan untuk seorang pendekar pedang. Meskipun mereka bebas melakukan itu, jelas itu sangat berisiko. Mengapa mereka berpikir itu sepadan bagi mereka? Cedera internalnya kambuh, dan sekali lagi ia batuk mengeluarkan seteguk darah. Merasa lebih lemah dari sebelumnya, ia memejamkan mata dan fokus pada pemulihan. 4 jam kemudian, ia menemukan sebuah kota dengan portal teleportasi. Dengan susah payah membuka matanya, ia turun dari kapal Dharma dan menyimpannya. Kemudian, dengan wajah pucat pasi, ia memasuki portal teleportasi. Di dalam portal itu, cahaya berkilauan menyala, lalu Suking menghilang. Sementara itu, di wilayah yang dikuasai oleh ibu kota Kabupaten Sisiling, terdapat deretan pegunungan yang tampak tak berujung. Jauh di dalam lanskap primitif itu, di antara pepohonan yang rimbun, terdapat sebuah lembah besar. Jika dilihat dari ketinggian, lembah itu dipenuhi dengan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya terhubung oleh sulur-sulur yang menjuntai. Terdapat juga sejumlah pondok kayu yang dibangun di atas pepohonan, yang membentuk semacam desa. Di antara pondok-pondok, tampak sekelompok makhluk kristal seukuran telapak tangan. Mereka berterbangan di antara pepohonan dan pondok-pondok, seolah sedang bermain. Ketika sinar matahari menyinari mereka, mereka berkilauan terang. Dan karena cara mereka terbang dan menari, mereka tampak seperti cahaya yang mengalir. Sungguh sangat indah. Suara obrolan dan tawa riang bergema di sekitar. Terlihat juga beberapa pohon yang sangat besar dengan wajah-wajah di atasnya. Pohon-pohon itu memancarkan aura lembut yang menyebar dan membentuk kabut tipis. Beberapa wajah tampak tertidur, tetapi yang lain matanya terbuka dan dengan ramah memperhatikan para peri. Setiap kali salah satu pohon membuka matanya, para peri kristal akan bergegas mendekat dan menari-nari dengan kagum. Inilah habitat roh kayu di wilayah penyegelan laut. Roh kayu adalah spesies yang sangat unik. Mereka hidup dalam 2 tahap kehidupan yang berbeda. Yang muda adalah makhluk kecil seukuran telapak tangan yang tampak hampir seperti terbuat dari kristal. Mereka sangat cantik. Saat masih dalam tahap itu, mereka juga merupakan bahan obat yang sangat mahal. Setelah dewasa, mereka akan menyatu dengan pohon, menjadi bagian darinya. Setelah itu, mereka menjadi trin. Meskipun roh kayu pada umumnya baik dan damai, fakta bahwa anak-anak mereka dianggap sebagai bahan obat berarti bahwa mereka umumnya menghindari kontak dengan orang luar. Itulah cara utama mereka menjaga keselamatan anak-anak mereka. Di desa pohon roh kayu, terdapat satu pohon yang sangat kuno dan besar yang, meskipun tidak sepenuhnya setara dengan pohon 10 isi perut, masih memiliki tinggi sekitar 3000 meter dan menyebarkan pertahanannya ke segala sesuatu di bawahnya. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda bisa melihat sebuah kuil di tengah pohon raksasa itu. Lebih tepatnya, pohon itu telah tumbuh menutupi kuil tersebut, sehingga kuil itu kini menjadi bagian dari pohon. Di dalam kuil itu terdapat sebuah patung. Patung itu menggambarkan seorang wanita cantik mengenakan baju zirah, dengan seekor naga dan seekor ular melilit tubuhnya. Ia memegang tombak panjang di tangannya, dan memancarkan semangat pertempuran yang kuat. Di balik patung itu terdapat tangga rahasia yang mengarah jauh ke dalam bumi di bawahnya. Di ujung tangga itu terdapat sebuah altar kuno. Bentuknya segi 8 dan berwarna hitam pekat, dan tergantung di atas sesuatu yang tampak seperti jurang tak berdasar, dengan hanya tangga yang menghubungkannya dengan sesuatu yang lain. Pemilik penginapan dari Plank Spring Way berdiri gemetar di tepi altar, matanya merah. Dia baru saja menangis, dan ekspresinya menunjukkan kecemasan yang mendalam. Linger, Linger, bangun. Jangan menakutiku seperti ini. Kau harus bangun. Dia tidak memandang altar. Sebaliknya, dia memandang tebing jurang yang jauh, sekitar 3000 meter dari altar. Hampir tidak terlihat sebuah gua kecil di tebing itu, di dalamnya terdapat kerangka. Kerangka itu duduk bersila,
dan tampaknya telah menyaksikan berlalunya waktu yang tak terhitung jumlahnya. Mustahil untuk mengatakan berapa tahun yang lalu kerangka itu meninggal. Di dalam gua kecil itu juga terdapat Linger, mengenakan gaun putih, duduk bersila. Wajahnya pucat pasi, dan dagunya berlumuran darah. Yang lebih mengerikan lagi adalah darah yang berceceran di seluruh pakaian putihnya. Ada banyak sekali darah, sangat banyak. Dia duduk tak bergerak, matanya terpejam. Linger, pemilik penginapan berdiri di tepi altar, gemetar, suaranya bergema saat ia memanggil Linger. Sesaat kemudian, bulu mata Linger berkedip, dan ia perlahan membuka matanya. Sepertinya butuh usaha yang luar biasa hanya untuk melakukan itu. Menatap ke arah ayahnya, ia memaksakan senyum di wajahnya. "Aku baik-baik saja, Papa." Jantung pemilik penginapan berdebar kencang saat ia menatap Linger dengan kesedihan di matanya. "Itu Suking, kan? Dia membawa Linger ke sini untuk menerima warisannya. Itu adalah sesuatu yang harus dialami oleh seseorang dari spesies Linger. Keberhasilan berarti keberuntungan yang akan memperpanjang umur. Kegagalan berarti dikutuk untuk mati. Menerima warisan itu membutuhkan waktu yang lama. Karena itu, dia sangat gugup dan protektif. Semuanya berjalan baik sampai sehari sebelumnya, ketika Linger tiba-tiba batuk mengeluarkan seteguk besar darah. Dalam sekejap, dia menderita luka yang sangat parah. Setelah mendengar kata-kata ayahnya, dia tiba-tiba merasa sedikit gugup, jadi dia cepat-cepat berkata, "Ayah, jangan terlalu kritis. Kakak Suking, tidak ada hubungannya dengan ini. Ini salahku. Aku memang tidak berguna." "Baik, baik, aku tahu," kata pemilik penginapan cepat, suaranya sedikit gemetar. "Ini tidak ada hubungannya dengan Suking. Tidak apa-apa, Papa tahu. Papa seharusnya tidak menyalahkan kakakmu Suking. Jangan gugup, luangkan waktu untuk memulihkan diri. Semuanya akan baik-baik saja. Setelah warisan itu berakhir, Papa akan mengajakmu menemui kakak Suking." Saat Linger mendengar itu, senyum merekah di wajahnya. "Kau serius, Papa?" "Tentu saja," kata pemilik penginapan sambil mengangguk penuh semangat. "Kalau ayahmu berjanji, dia akan menepatinya." Senyum Linger semakin cerah. "Papa, Papa tidak perlu khawatir. Aku akan bekerja keras. Aku akan bekerja sangat keras. Aku pasti akan berhasil dengan warisan ini." Di Kabupaten Penyegelan Laut, di lokasi yang tidak terlalu jauh dari ibu kota kabupaten, terdapat portal teleportasi yang menyala dengan cahaya menyilaukan saat Suking muncul. Wajahnya pucat pasi, ia sangat lemah, tetapi tanpa ragu sedikit pun, ia berlari menjauh. Setelah jauh dari pandangan orang lain, ia menemukan sebuah gua terpencil di pegunungan yang jauh. Di dalam gua, ia batuk mengeluarkan seteguk besar darah. Ia kesulitan melihat saat duduk bersila dan terengah-engah. Namun itu tidak menghentikannya untuk mengatupkan rahangnya dan melakukan gerakan mantra untuk mengunci area tersebut. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, 1 hari seharusnya cukup untuk pulih setengahnya. Sayangnya, saat ini ia baru pulih sekitar 10%. Saat organ dalamnya berdenyut-denyut kesakitan, ia mengirimkan inderanya ke dalam dirinya sendiri untuk mencari tahu alasan mengapa pemulihannya begitu lambat. Organ dalamnya retak dan hampir hancur. Dagingnya sangat layu, dan tulangnya retak parah. Itulah sumber rasa sakit yang dirasakannya. Adapun alasan mengapa ia merasa begitu putus asa, itu karena kesadarannya redup dan jiwanya tidak bersinar terang seperti biasanya. Namun, hal-hal seperti itu tidak terlalu berarti bagi Suking. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami luka parah. Sebaliknya, yang menarik perhatiannya adalah, selain semua luka lainnya, dia bisa melihat jarum-jarum setipis rambut yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya. Jarum-jarum itu sebenarnya tidak memiliki bentuk fisik. Jarum-jarum itu terbuat dari serpihan cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang telah menyebar ke seluruh tubuh dan kerangka Suking. Jarum-jarum itu berkilauan terang. Jarum-jarum itulah yang menghambat pemulihan Suking. Untungnya, jarum-jarum itu hanya berada di beberapa lokasi di tulangnya, dan sebagian besar kerangkanya terbebas dari pengaruhnya. "Kekuatan seorang dewa," gumamnya. Ekspresinya berubah menjadi keras, dan matanya berkilauan penuh keganasan. Sebenarnya, dia menghabiskan sebagian waktu perjalanannya untuk mencoba mengeluarkan jarum-jarum itu. Meskipun dia telah mencapai beberapa keberhasilan, prosesnya sangat lambat. Dia tidak punya waktu untuk melakukannya dengan cara yang lambat.
Alasannya adalah perasaan gelisah yang berasal dari naga biru kehijauan dao surgawinya tidak hilang setelah kematian Chu Tiankun. Bahkan, perasaan itu semakin kuat. Karena itu, dia terus merasa semakin cemas saat melakukan perjalanan kembali ke ibu kota kabupaten. Yang paling mencolok adalah, semakin dekat dia ke ibu kota, rasa krisis itu mencapai tingkat yang benar-benar mencengangkan. Hal itu membuat Suking menyimpulkan bahwa rasa krisis itu berkaitan dengan ibu kota kabupaten. Mengenang kembali, dia ingat bahwa pertama kali dia merasakan sensasi itu adalah ketika dia berada di ibu kota. Kali berikutnya adalah setelah dia meninggalkan tanah Holytide. Kali kedua itu, sensasinya lebih intens. Dan terus menjadi lebih kuat semakin dekat dia ke tujuannya. Dengan demikian, tampaknya rasa krisis yang saya alami di gurun pasir tidak terkait dengan Chu Tiankun. Sebaliknya, itu karena saya semakin dekat dengan ibu kota kabupaten. Tapi mengapa? Suking tidak bisa menemukan ide apapun. Dan terlepas dari alasannya, dia perlu pulih secepat mungkin, dan mengembalikan kemampuan bertarungnya ke kondisi puncak. Menunggu bukanlah pilihan. Seluruh situasi ini adalah salah satu alasan mengapa dia tidak langsung bergegas kembali ke ibu kota kabupaten. Jika saya ingin pulih dengan cepat, saya harus menggunakan taktik khusus. Dia menarik napas dalam-dalam dan matanya bersinar penuh tekad saat dia mengaktifkan istana surgawi ketiganya. Kekuatan racun terlarang meletus, memenuhi setiap serat daging di tubuhnya. Dia tidak berusaha melawan jarum-jarum yang dihasilkan dari kekuatan Dewa Chu Tiankun. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan racun untuk menyebabkan dagingnya membusuk. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan belati, menggoreskannya ke lengannya, dan mulai mengikis daging yang membusuk. Setelah menampakkan jarum-jarum cahaya di bawahnya, dia menggunakan belati untuk mengikisnya dari tulangnya. Suara bilah belati yang menggores tulang bergema di dalam gua, dan rasa sakitnya meningkat berkali-kali lipat. Suking menggigil, dan keringat mulai mengalir dari tubuhnya. Ini adalah metode terbaik yang bisa ia pikirkan. Alasannya adalah jarum-jarum itu terus menyebar, meskipun perlahan. Oleh karena itu, dengan menggunakan racun untuk membusukkan dagingnya, akan lebih mudah untuk mengikis daging tersebut dan membersihkannya. Hal itu juga memperlambat penyebaran jarum-jarum tersebut. Suking adalah orang yang kejam. Dia kejam terhadap musuh-musuhnya, dan bahkan lebih kejam terhadap dirinya sendiri. Waktu berlalu, Suking bekerja tanpa berhenti sejenak. Sambil mengikis daging sedikit demi sedikit, akhirnya ia mencapai pergelangan tangan kanannya. Disitulah cahaya keemasan berada. Ia tidak ingin mengaktifkan kekuatan cahaya keemasan itu lagi, yang berarti ia harus menghindari kondisi hampir mati. Setelah memastikan cahaya keemasan tidak terpengaruh oleh jarum cahaya, ia memastikan kekuatan kristal ungu memulihkan daging di area tersebut sebelum melanjutkan ke bagian tubuh lainnya. Dengan menggunakan proses ini, ia membutuhkan waktu 4 hari untuk menghilangkan semua jarum cahaya tersebut. Selama waktu itu, ia menggunakan pil obat dan kekuatan kristal ungu untuk memastikan dirinya terus pulih. Ada juga jarum-jarum cahaya di lautan kesadarannya. Untuk itu, dia mengertakkan giginya dan menggunakan kekuatan gabungan bulan ungu dan racun terlarang untuk memaksa jarum-jarum itu keluar ke dalam dagingnya. Kemudian dia mencabutnya dengan belati. Setelah semuanya selesai, dia membuka matanya. Proses itu melibatkan rasa sakit yang tak terbayangkan, tetapi hasilnya adalah dia sekarang pulih sepenuhnya. Setelah 3 hari lagi berlalu, dia merasa bahwa dirinya kembali normal. Dia keluar dari gua dan mendongak untuk melihat hari sudah senja. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia merenungkan situasi saat ini. Akhirnya, ekspresinya berubah menjadi tekad. Dia bergerak cepat menuju portal teleportasi yang sama yang telah dia gunakan sebelumnya. Dia masih berencana untuk kembali ke ibu kota kabupaten. Pertama, dia ingin menukarkan buah dao dengan kredit militer. Kedua, dia perlu mengumpulkan lebih banyak simbol demonisasi dari dunia kekosongan tertinggi. Malam itu juga, dia keluar dari portal teleportasi di ibu kota kabupaten. Dia melihat sekeliling kota yang familiar itu, termasuk patung besar Kaisar kuno Dark Serenity, dan menekan rasa gugup di hatinya. Bergegas kembali ke paviliun pedangnya, ia duduk bersila dan mengirim pesan kepada kapten. Ia tidak mendapat balasan. Jelas kapten belum kembali. Selanjutnya, ia mengirim pesan kepada Ark Immortal Plumdark untuk memberitahunya bahwa ia selamat.
Ia langsung membalas, terdengar khawatir. Kemudian, tak lama setelah itu, ia muncul di luar paviliun pedangnya. Cahaya bulan membingkainya saat ia berdiri di sana mengenakan gaun biru dan menatapnya. Ia tampak cemas. Mengapa kau pergi begitu lama? Dia memeriksanya dari kepala hingga kaki, dan karena tidak menemukan luka, dia menghela napas lega. Saya mengalami masalah dalam perjalanan pulang, kata Suking pelan sambil menyatukan kedua tangannya dengan hormat. Hal itu menyebabkan beberapa keterlambatan. Dia mengangguk. Dia memiliki urusan lain yang harus diurus, dan karena Suking tidak dalam masalah, dia mengucapkan beberapa kata perpisahan sebelum berbalik untuk pergi. Sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, Suking tiba-tiba berkata, "Yang mulia dewa, saya merasa sangat tidak nyaman akhir-akhir ini. Mohon jaga diri Anda. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel." Dia berhenti dan menoleh ke belakang menatapnya. Dia tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia pergi. Setelah kembali sendirian di paviliun pedangnya, Suking mengirim pesan kepada Kong Xianglong dan bertanya apakah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di ibu kota kabupaten. Kong Xianglong menjawab bahwa semuanya normal, kecuali situasi anak Dewa Night Sade dengan Holides. Kong Xianglong sebenarnya tidak berada di ibu kota saat ini, dia sedang menjalankan misi. Tetapi sekarang setelah dia berhubungan dengan Suking, dia bertanya tentang apa yang terjadi di wilayah Holiday. Oh, itu benar. Ada beberapa Night Sade lain di sana juga. Suking berdeham dan tidak menjelaskan lebih detail tentang itu. Meskipun begitu, dia tidak merasa perlu terlalu merahasiakan sesuatu dari Kong Xianglong, jadi dia melanjutkan. Tapi akhirnya aku mendapatkan beberapa ribu buah dao. Seruan terkejut Kong Xianglong menggema dari pedang komando hingga memenuhi paviliun pedang Suking. Beberapa ribu, ya, dan sebagian di antaranya adalah bagianmu, jawab Suking. Nah, itulah yang kusebut sahabat sejati. Suking, jangan jual buah dao itu. Dengan hilangnya pohon 10 usus, nilai buah-buahan itu akan meroket. Hehe. Para pendekar pedang semuanya berada di pihak yang sama, tapi terkadang kau harus menipu kawanan. Suking terkejut dengan saran Kong Xianglong. Meskipun Kong Xianglong sepenuhnya setia kepada para pendekar pedang, tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan lebih banyak kredit militer. Mereka berdua mengobrol sebentar lalu mengakhiri percakapan. Suking meletakkan pedang komandonya. Semuanya normal di ibu kota kabupaten ini, tetapi inilah yang membuatku gelisah. Apakah itu berarti ada seseorang di sini yang mengincarku? Dia yakin bahwa dia tidak terlalu banyak berpikir, jadi dia tidak lengah sedikit pun. Malam berlalu tanpa kejadian berarti. Keesokan harinya saat fajar, Suking mengambil tindakan pencegahan ekstra untuk tetap aman saat ia meninggalkan paviliun pedangnya dan pergi ke kota untuk mengisi kembali persediaan pil obatnya. Kemudian dia pergi ke sekte cabang dari sekte iblisisasi kekosongan tertinggi. Setelah membayar kredit militer yang dibutuhkan, dia memasuki dunia kekosongan tertinggi. Terlepas dari rasa krisis yang dirasakannya, dia perlu menyiapkan Gunung Kaisar Hantu sebagai kartu truf. Dan meskipun gunung itu sudah berada di istana surgawinya, dia masih membutuhkan simbol demonisasi jika ingin memanggilnya dari luar. Keuntungannya adalah, memiliki Gunung Kaisar Hantu di istana surgawinya membuatnya jauh lebih mudah dikendalikan. Karena Suking adalah sosok yang familiar di dunia kekosongan tertinggi yang menyeramkan itu, kehadirannya menimbulkan kehebohan di antara pohon-pohon otak yang berbisik di sana. Kemanapun dia pergi, pohon-pohon otak itu gemetar dan melarikan diri darinya. Terakhir kali, Suking benar-benar kejam. Meskipun sudah cukup lama sejak terakhir kali dia berada di sini, jelas kabar tentangnya telah menyebar di antara pohon-pohon otak. Namun demikian, basis kultivasi Suking jauh lebih maju daripada sebelumnya. Tidak peduli bagaimana pohon-pohon otak itu melarikan diri, dia bisa mengejar mereka. Dan dengan demikian, tidak lama kemudian dia meninggalkan dunia kekosongan tertinggi dengan perasaan sangat puas. 75. Sambil menepuk-nepuk tas penyimpanannya, dia meninggalkan sekte cabang dan pergi ke aula perpustakaan Istana Pendekar Pedang. Harapannya adalah dia bisa menemukan beberapa informasi tentang cahaya keemasan itu, dan dari mana asalnya. Sayangnya, sepertinya tidak ada habisnya buku dan gulungan di aula perpustakaan, dan bahkan setelah menjelajahinya hingga larut malam, dia tidak menemukan apapun yang bermanfaat. Akhirnya, dia kembali ke paviliun pedangnya.
Aku akan kembali ke perpustakaan besok untuk terus mencari. Pasti ada jawabannya di sana. Tapi kalau aku tidak bisa menemukannya, kurasa aku akan melapor untuk bertugas di divisi pemasyarakatan dan meminta bantuan penguasa istana. Skenario terburuknya, aku bisa tinggal di divisi pemasyarakatan untuk sementara waktu sampai aku tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun dia mungkin berada dalam bahaya di ibu kota daerah, jika ada satu tempat perlindungan yang aman baginya, itu pasti divisi pemasyarakatan. Lagi pula, penguasa istana yang bertanggung jawab di sana. Dengan pikiran itu, Su Qing duduk bersila dan menutup matanya. Malam itu gelap gulita dengan awan dan kabut yang menutupi segalanya. Setelah melakukan beberapa latihan pernapasan, Su Qing membuka matanya dan melihat pergelangan tangan kanannya. Beberapa saat berlalu, dia menggosok pergelangan tangannya dengan tangan yang lain. Sebenarnya, benang emas itu apa? Su Qing mendengar suara guntur yang menggelegar di kejauhan, lalu suara angin kencang yang hampir menyerupai tangisan. Badai akan datang. Itulah sebabnya hari begitu gelap sepanjang hari. Bulan tidak terlihat di luar, karena tertutup oleh awan yang seolah tak berujung. Guntur semakin menggelegar, seperti tangisan para dewa. Sesekali, kilat menyambar menerangi ibu kota kabupaten. Di dalam cekungan, roh kayu berbentuk pohon membuka mata mereka dan memandang Su Qing. Di dedaunan pohon yang tak terhitung jumlahnya terdapat roh kayu muda, yang tampak sedih saat hujan turun di mana-mana. Mereka tidak menghalangi jalan Su Qing. Mereka hanya membiarkannya melanjutkan perjalanan ke pohon besar di tengah cekungan, sambil membawa pemilik penginapan bersamanya. Pintu kuil di sana terbuka. Di dalam, Su Qing melirik patung itu tetapi tidak mengamatinya dengan saksama. Pemilik penginapan menuntunnya ke terowongan rahasia, dan mereka mulai menuruni tangga. Di terowongan yang gelap, napas pemilik penginapan yang terengah-engah terdengar. Pemilik penginapan berlari secepat mungkin, tetapi itu tampak lambat bagi Su Qing. Su Qing mendorongnya ke depan, menambah kecepatan sehingga mereka segera mencapai ujung tangga, dan altar di atas jurang. Begitu Su Qing berada di atas altar, dia melihat sekeliling dan melihat gua yang berjarak 3000 meter, serta sosok yang duduk bersila mengenakan pakaian putih. Dia adalah seorang wanita muda yang cantik dengan wajah tanpa celah. Dia tampak tenang dan polos, kecuali saat ini, wajahnya pucat dan dia tidak bergerak. Darah kering menempel di mulut, dagu, dan pakaiannya. Pemandangan itu membuat jantung Su Qing berdebar kencang, dan wajahnya dipenuhi berbagai emosi. Dia langsung mengenalinya. Ini memang wanita muda yang naif dan polos yang pernah dia temui di Kepulauan Merfolk. Dia ingat bagaimana wanita itu menghampirinya dan mengajukan pertanyaan yang sangat aneh. "Kakak, apakah kamu A. menyukai ular secara umum, atau B. menyukai memakan empedu ular?" Su Qing teringat kembali apa yang dikatakan pemilik penginapan kepadanya di sepanjang jalan. Wanita muda ini adalah ular putih yang sama. Dia masih ingat terakhir kali dia melihatnya, di penginapan di Seven Blood Eyes. Ular putih kecil itu melilit pergelangan tangannya. Pergelangan tangan kanan, gumamnya. Benang emas, inti kehidupan. Dia menatap wanita muda berbaju putih itu, yang sama sekali tidak memiliki inti kehidupan. Dia memikirkan harga yang telah dibayar wanita itu untuknya, dan tiba-tiba merasakan rasa bersalah yang mendalam di hatinya. Kebaikan ini terlalu besar, namun, Su Qing tidak mengerti mengapa wanita itu melakukan hal seperti ini untuknya, mengingat dia baru beberapa kali berada di dekatnya. Ia telah mengalami hal-hal menakjubkan dalam hidupnya, tetapi semuanya memiliki alasan. Misalnya, Sersan Thunder pernah melihatnya mengumpulkan mayat untuk dikremasi, dan merasa hal itu melambangkan kehangatan di dunia yang kacau. Kemudian, setelah Su Qing menyelamatkan nyawanya, Sersan Thunder memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Guru besar Bai memperhatikan betapa tertariknya Su Qing pada tumbuhan dan vegetasi, dan betapa hausnya ia akan pengetahuan. Karena itu, ia mewariskan kebijaksanaannya kepada Su Qing. Guru ketujuh mengagumi cara Su Qing bertindak, dan karena itu memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya. Ia menyaksikan Su Qing menempuh jalan panjang untuk berdiri di hadapannya. Begitulah cara Su Qing mendapatkan persetujuan guru ketujuh. Namun, tidak ada penjelasan untuk tindakan Linger. Su Qing belum pernah bertemu orang seperti ini sebelumnya. "Kenapa?" bisiknya sambil menatapnya. Pemilik penginapan berdiri di sampingnya, matanya penuh kesedihan saat menatap Linger.
Karena dia mencintaimu. Suking tidak mengatakan apapun. Pemilik penginapan itu menghela napas, dan wajahnya yang penuh kerutan membuatnya tampak semakin getir. Suking, lanjutnya lembut, ada beberapa hal dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu cara. Ada hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan satu standar saja. Aku tahu kau tidak mengerti maksudku, tapi percayalah, jika kau berpikir bahwa semua hal baik dalam hidup membutuhkan alasan logis untuk mendukungnya, nah, Suking, kau terjebak dalam cara berpikir yang sangat buntu. Ada banyak jenis cinta, tidak hanya ada satu cara seragam terjadinya. Terkadang cinta adalah tentang pengabdian kepada seseorang. Terkadang tentang menghargai seseorang. Bisa juga tentang kekaguman atau terkadang rasa sakit dan duka yang sama. Sesekali cinta adalah tentang ketertarikan pada seseorang, sementara di lain waktu tentang mengejar masa lalu. Di dunia ini ada berbagai macam orang, dan berbagai macam hal. Menganggap bahwa cara hidupmu adalah satu-satunya yang benar, itu adalah pandangan yang sempit. Hanya ketika kamu bisa menerima cara hidup lain barulah kamu benar-benar bisa dewasa. Pemilik penginapan itu sangat cemas, tetapi pada saat yang sama, merasa perlu menjelaskan semuanya dengan jelas. Dia perlu Suking memahami bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak memiliki penjelasan yang baik. Hal-hal itu terjadi tanpa alasan yang kuat untuk mendukungnya. Bagaimanapun, pemahaman itu akan sangat penting untuk menyelamatkan Ling'er dari jurang roh. Suking mendengarkan pemilik penginapan itu, dan kata-katanya menyentuh hatinya. Ia mulai gemetar karena emosi. Sambil menatap Ling'er, dia berkata, bagaimana cara aku menyelamatkannya? Dia harus diselamatkan dalam 7 hari. Kata pemilik penginapan, berusaha tetap tenang meskipun cemas. Dia menatap Suking. Setelah warisan Ling'er gagal, jiwanya jatuh ke jurang roh di bawah. Tak lama lagi, daging dan darahnya akan mulai layu hingga dia hanya menjadi mayat. Dengan menggunakan kemampuan penyegelanku, aku telah mengunci daging dan darahnya di tempatnya, tetapi itu tidak akan bertahan lebih dari 7 hari. Dan 1 hari telah berlalu. Kau harus membawa jiwa Ling'er kembali dari jurang roh sebelum batas waktu habis. Pemilik penginapan memandang jurang di bawah altar. Orang luar tidak bisa memasuki jurang roh tanpa jimat jurang roh. Sayangnya, jimat terakhir yang diketahui telah digunakan bertahun-tahun yang lalu, dan orang yang masuk ke dalam dengan jimat itu tidak pernah keluar lagi. Lagi pula, aku bukan ayah kandung Ling'er. Aku bahkan bukan roh kuno. Karena itulah aku tidak bisa masuk ke dalam. Satu-satunya orang yang bisa masuk adalah roh kuno atau orang-orang yang kekuatan hidupnya terhubung dengan salah satu dari mereka. Karena itulah kau satu-satunya yang bisa pergi mencarinya. Roh kuno, jurang roh. Suking pernah mendengar tentang spesies roh kuno sebelumnya, tetapi tahu bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menanyakan detail tentang mereka. Ada batas waktu 7 hari, dan 1 hari telah berlalu. Suking menatap pemilik penginapan. Apakah Anda memiliki gulungan giok berisi informasi tentang jurang maut? Jika ya, berikan kepada saya. Saya akan segera mempelajarinya. Pemilik penginapan mengeluarkan segenggam kertas giok dan menyerahkannya kepada Suking. Sambil menunjuk salah satu kertas, dia berkata, ini akan membawamu kembali ke sini. Dia kemudian menjelaskan secara singkat cara menggunakannya. Lalu, dengan mata memohon, dia berkata, kumohon. Ling'er telah mengorbankan nyawanya untukmu, jadi kau harus menyelamatkannya. Suking menatap Ling'er dan teringat 3 kali wanita itu menyelamatkan nyawanya. Dia mengangguk, kemudian dia berjalan ke tepi altar dan, tanpa ragu sedikitpun, melompat. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke dalam jurang. Udara dingin berputar melewatinya, masuk ke dalam dirinya, membuatnya merasa seolah daging dan jiwanya membeku. Menatap ke dalam jurang, Suking memanfaatkan basis kultivasinya, mengirimkan bayangannya membentang ke segala arah, dan melepaskan kekuatan racun terlarangnya. Baru kemudian dia memeriksa informasi yang diberikan pemilik penginapan kepadanya. Informasi mengalir deras ke dalam pikirannya saat dia turun, memberinya pemahaman yang jelas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Ling'er dan jurang roh. Bertahun-tahun yang lalu, jauh sebelum zaman Kaisar kuno Dark Serenity, ada spesies lain yang menaklukkan daratan kuno yang terhormat. Mereka adalah roh kuno. Di tahun-tahun terakhirnya, Kaisar roh kuno mengumpulkan kekuatan kolektif spesiesnya serta aura takdir untuk melakukan sesuatu yang mengguncang seluruh yang mulia roh kuno.
Itu terkait dengan jalan surgawi. Kaisar roh kuno berbeda dengan para dewa kesengsaraan yang muncul kemudian, atau lebih dari 3.000 spesies yang ada sebelumnya. Alih-alih mencoba menciptakan jalan surgawi, ia ingin menjadi salah satunya. Dan cara yang ia lakukan adalah dengan mencoba merasuki jalan surgawi yang sudah ada. Menciptakan adalah suatu kebajikan. Memiliki adalah suatu pemberontakan. Kaisar roh kuno gagal, dan dengan demikian daratan kuno yang terhormat menderita akibat buruk dari jalan surgawi. Garis keturunan spesiesnya dikutuk. Pada saat kritis terakhir, Kaisar roh kuno menggunakan kekuatan basis kultivasinya yang mengerikan untuk memindahkan sebagian besar rakyatnya ke dunia besar lain, dalam upaya untuk menghindari bencana total bagi spesiesnya secara keseluruhan. Terlepas dari upayanya, rakyatnya gagal menghindari kutukan tersebut. Kaisar roh kuno binasa. Dunia utamanya layu, menjadi dunia kematian. Semua roh kuno di dalamnya mati. Namun, kutukan itu lebih dari sekadar kematian biasa. Kekuatan kutukan menyebabkan semua roh kuno yang mati berubah menjadi jiwa-jiwa yang telah meninggal yang meraung kesakitan siang dan malam. Dunia kematian yang layu itu menjadi dunia roh kuno yang telah meninggal, di mana efek kutukan itu menyebabkan siksaan tanpa akhir. Dan kerajaan itu selamanya terkubur di kedalaman yang mulia kuno. Jurang roh di tanah roh hutan hanyalah salah satu pintu masuk yang menuju ke dunia utama yang awalnya diciptakan oleh Kaisar roh kuno. Ada pintu masuk lain di lokasi lain. Meskipun spesies roh kuno secara keseluruhan terkutuk, garis keturunan mereka masih ada di beberapa tempat di Revered Ancient. Dan dengan demikian, keturunan Kaisar roh kuno kadang-kadang muncul. Saat Su King turun ke jurang, ia sesekali melihat kerangka-kerangka yang tersangkut di dinding, keturunan roh kuno lainnya yang telah mencoba dan gagal merebut warisan mereka. Ada alasan yang baik mengapa keturunan tersebut melakukan upaya seperti itu. Setelah spesies roh kuno berubah menjadi ular, kutukan pada garis keturunan mereka membuat kehidupan menjadi sulit. Mereka hidup dalam keadaan di mana pembuluh darah mereka dapat kolaps kapan saja. Dengan demikian, mereka akhirnya akan pergi ke pintu masuk terdekat ke dunia roh kuno yang telah meninggal, di mana mereka akan mencoba menggunakan kekuatan dari dunia itu untuk menekan kutukan dalam darah mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat mengambil wujud manusia. Sayangnya, spesies roh kuno adalah makhluk yang menyedihkan. Sepanjang hidup mereka, mereka harus kembali ke dunia roh kuno untuk memperbarui penekanan kutukan tersebut. Setiap kali mereka melakukannya, mereka menghadapi bahaya besar. Mereka yang gagal akan dimangsa jiwanya oleh dunia roh kuno, dan mereka akan menjadi jiwa-jiwa yang telah mati di sana. Setelah mempelajari informasi tersebut, Su King menatap pergelangan tangan kanannya dan menghela napas. Kemudian matanya berbinar penuh tekad, dan dia mempercepat gerakannya ke bawah. Dia bagaikan bintang jatuh yang semakin cepat saat memasuki kedalaman jurang yang dingin. Dia merasakan kekuatan pengusiran mendorongnya, tetapi karena benang esensi kehidupan itu berasal dari roh kuno, itu tidak mempengaruhinya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya saat melaju ke dasar jurang. Akhirnya, ia melihat makhluk kolosal di bawah, dikelilingi kabut. Itu adalah ular raksasa yang membusuk dan memancarkan aura kematian yang kuat. Di atas kepala ular mati itu terdapat sebuah dunia besar. Dunia itu tidak terlihat jelas, tetapi ratapan kesedihan bergema dari sana. Saat ratapan itu menembus kabut dan mencapai telinga Su King, ia merasakan gaya gravitasi yang kuat menariknya dan menyeretnya menuju dunia besar itu. Semakin dekat dia, semakin besar ular itu, hingga menjadi sangat besar sehingga dia bahkan tidak bisa mengenali itu sebagai ular. Yang dia lihat hanyalah dunia itu, dipenuhi dengan jeritan kestongku yang semakin lama semakin jelas. Akhirnya, dia terhempas ke dunia yang lebih luas, menyebabkan suara gemuruh bergema ke segala arah. Sebuah kawah muncul di tanah. Sesaat kemudian, Su King melangkah keluar dari kawah itu dan melihat sekeliling.